Halo semuanya, di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh ketegangan, keberanian, dan air mata perjuangan. Ini adalah cerita tentang seorang wanita tangguh bernama Madonna, atau yang akrab dipanggil Mami, seorang sopir bus pariwisata berusia 25 tahun yang berani menghadapi teror di jalan lintas tengah Sumatera. Setelah kehilangan suaminya karena dibunuh oleh preman jalanan bernama Badrun Demblek, Madonna hidup dalam bayang-bayang duka dan ketakutan. Tapi ketika Badrun kembali dan menghina harga dirinya, Madonna sadar sudah waktunya ia bangkit. Dengan keberanian dan tekad baja, Madonna melawan ketidakadilan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua sopir, penumpang, dan rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Di balik setir bus yang melaju di malam gelap, Madonna bukan sekadar sopir biasa tapi simbol perlawanan, harapan, dan kekuatan seorang wanita yang berani menantang nasib. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyaksikan perjalanan luar biasa, Madonna, sopir bus pembela jalanan, sebuah kisah yang akan menggugah emosi dan menginspirasi siapapun yang pernah merasa tak berdaya. Suara deru mesin bus membelah sunyi malam di lintas tengah Sumatera. Lampu sorot menerobos kabut tipis, memantulkan bayangan pepohonan di tepi jalan. Di balik kemudi, Madonna duduk tegap dengan tatapan tajam, seolah menantang gelap yang membentang di depannya. Di dadanya tersemat nama bus, Harapan Jaya. Tapi ia tahu, tak ada harapan yang benar-benar jaya di dunia sopir jalanan, hanya keberanian dan doa yang membuat mereka tetap hidup. Setiap tikungan membawa ingatan pahit. 5 tahun lalu, di jalan yang sama, suaminya Doni tewas bersimbah darah. Malam itu, bus mereka dicegat oleh gerombolan preman. Badrun Demblek, si pemimpin begal yang dikenal kejam, menodongkan parang ke leher Doni hanya karena menolak bayar uang keamanan. Madonna yang saat itu hanya bisa berteriak histeris, menyaksikan cinta dalam hidupnya meregang nyawa di depannya sendiri. Sejak malam itu, jalan lintas ini bukan sekadar tempat kerja tapi medan luka yang tak pernah sembuh. Angin malam menyelinap lewat jendela, mengibaskan rambut Madonna yang kini tertutup topi sopir lusuh. Tangannya menggenggam kuat setir, seperti menahan gejolak di dadanya. Di kaca spion, ia melihat wajahnya sendiri keras, tapi menyimpan sedih yang dalam. "Aku bukan lagi perempuan yang dulu takut," bisiknya pelan, suaranya tenggelam oleh deru mesin. Di kursi belakang, penumpang mulai terlelap. Beberapa memeluk tas, beberapa bersandar di jendela. Tapi Madonna tetap terjaga. Setiap bayangan di tepi jalan bisa saja musuh. Setiap kilau lampu motor dari jauh bisa jadi awal bencana. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita tentang bus yang dibajak, sopir yang dipukul, dan penumpang yang dirampok habis-habisan. Dunia jalanan bukan tempat bagi yang lemah. Sebuah lagu lawas mengalun dari radio tua di dashboard lagu kesukaan Doni. Madonna menahan napas, lalu mematikan radio. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap dingin. "Aku janji, Bang, kalau mereka datang lagi, aku tak akan lari," ucapnya lirih. Suara tangisnya tenggelam oleh raungan mesin. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak beberapa motor berboncengan tanpa lampu mendekat cepat. Madonna langsung tahu bukan penumpang, bukan pula warga. Nalurinya menegang. Ia menurunkan gigi bus, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Lampu bus dipadamkan sesaat, hanya cahaya bulan yang menerangi jalan sempit penuh tikungan itu. Dalam hati, ia berdoa agar para penumpang tetap tertidur, agar ketakutannya tak terlihat. Motor-motor itu makin dekat, deru knalpotnya memekakkan telinga. Madonna menggigit bibirnya, matanya tak berkedip. Lalu terdengar suara tawa kasar dan teriakan dari luar. "Woi, Mami sopir, berani lewat sini, malam-malam." Seketika darah Madonna berdesir. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama, yang dulu meneriakkan ancaman sebelum suaminya dibunuh. Suara Badrun Demblek. Madonna menarik napas panjang. Tangan kirinya menggenggam setir, sementara tangan kanannya diam-diam meraih linggis kecil yang diselipkan di bawah kursi. Matanya menatap lurus ke depan, dan dalam sorot matanya yang tajam, tergambar satu hal: malam ini, ketakutan tak lagi menguasainya. Suara deru motor makin dekat, menyalip dari kanan dan kiri bus. Madonna menatap tajam ke jalan depan, sementara matanya sesekali melirik ke kaca spion. 3 motor melaju sejajar di sisi kiri, 2 lagi menyalip dari depan. Lampu-lampu mereka menyilaukan, membuat penumpang di kursi belakang mulai gelisah. "Ada apa, Bu Sopir?" tanya seorang ibu setengah tua dengan nada khawatir. Madonna hanya menjawab singkat,
Tenang, Bu. Duduk saja dan jangan buka jendela. Tapi dalam hati, jantungnya berdetak keras seperti genderang perang. Satu dari motor itu melintas ke depan Bas dan tiba-tiba berhenti mendadak. Madonna menginjak rem sekuat tenaga hingga ban menggesek aspal. Teriakan penumpang pecah, tubuh mereka terlempar ke depan. Di luar, 6 pria bertopeng mengelilingi Bas. Salah satu dari mereka menendang pintu depan sambil berteriak, "Turun. Serahkan barang-barang dan uang jalan kalau mau hidup." Suaranya kasar, tapi Madonna tahu pasti siapa pemimpinnya. Badrun Demblek. Tubuhnya kekar, lehernya bertato ular, dan di tangannya tergenggam parang panjang yang berkilat diterpa lampu Bas. Madonna menggenggam linggis di bawah kursi, napasnya teratur meski darahnya mendidih. "Badrun, kau pikir aku masih perempuan penakut seperti dulu?" Gumamnya lirih. Ia menyalakan lampu dalam kabin, membuat wajahnya terlihat jelas dari luar. Saat Badrun menatap ke dalam, matanya melebar seolah tak percaya. "Heh, ini, Madonna," katanya dengan nada mengejek. Ia tertawa terbahak-bahak. "Hidup lagi rupanya. Kukira setelah suamimu mampus, kau juga lenyap dari jalan ini." Kata-kata itu menusuk hati Madonna lebih tajam dari pisau. Ia bangkit berdiri di depan kursinya, menatap Badrun dari balik kaca. "Kau bunuh suamiku di depan mataku. Tapi aku masih di sini, Badrun. Dan kali ini, aku yang akan membuatmu berhenti di jalan ini selamanya." Penumpang menatapnya dengan campuran takut dan kagum. Tak ada yang berani bicara. Dalam diam itu, hanya suara jangkrik dan detak jam di dashboard yang terdengar. Badrun semakin marah. Ia memukul kaca depan dengan gagang parangnya hingga retak. "Jangan sok jago, perempuan. Turunkan semua penumpangmu, kalau tidak, aku bakar bas ini," teriaknya. Madonna berpikir cepat. Ia tahu, jika ia tunduk, semua orang akan celaka. Tapi jika melawan tanpa rencana, ia bisa mati di tempat. Ia menatap jalanan di depan tanjakan curam dengan tikungan tajam. Lalu sebuah ide berbahaya terlintas di kepalanya. Dengan tangan gemetar tapi tekad membara, Madonna menekan pedal gas tiba-tiba. Bas melompat maju, menabrak motor di depan yang dikendarai salah satu anak buah Badrun. Dentuman keras mengguncang malam, para begal berteriak panik. Badrun terpelanting ke pinggir jalan, tapi cepat bangkit, matanya merah menyala seperti iblis. "Kejar dia!" teriaknya dengan murka. Bas melaju kencang di jalan sempit penuh kabut, menuruni bukit dengan kecepatan gila. Penumpang berteriak histeris, sementara Madonna tetap fokus. Tangannya menggenggam erat setir, air matanya menetes tanpa sadar. "Maafkan aku, Bang Doni, aku tak punya pilihan lain. Aku harus lawan mereka," bisiknya dalam hati. Di belakang, suara motor dan teriakan masih mengejar, bergema seperti mimpi buruk yang tak mau berakhir. Ketika bas hampir kehilangan kendali di tikungan tajam, Madonna menarik rem tangan, membuat kendaraan berputar setengah lingkaran dan berhenti. Mendadak di tengah jalan, debu tebal menyelimuti semuanya. Dalam diam mencekam itu, Madonna menatap kaca depan yang retak, pantulan wajahnya terlihat seperti wanita lain, kuat, marah, dan tak lagi takut. Malam itu, di tengah jalan lintas Sumatera yang kelam, lahirlah Madonna yang baru seorang sopir yang siap melawan siapapun yang menindasnya. Pagi menjelang perlahan di lintas Sumatera. Kabut mulai terangkat, meninggalkan sisa-sisa malam yang penuh luka. Bas Harapan Jaya berhenti di sebuah pos sopir kecil di pinggiran kota Muara Enim. Madonna turun dengan langkah gontai. Tangannya masih bergetar, sementara di pipinya ada goresan luka akibat pecahan kaca. Penumpang telah diantar dengan selamat, tapi wajah mereka masih pucat oleh ketakutan. Madonna menatap busnya yang penyok di bagian depan, saksi bisu pertempuran semalam. "Kau tetap hidup, nak Bas, sama sepertiku," gumamnya pelan. Di pos itu, para sopir yang sedang minum kopi mendadak hening melihat Madonna datang. Mereka saling pandang, seolah tak percaya. Salah satu dari mereka, lelaki tua bernama Padarto, bangkit dan menghampirinya. "Ya Tuhan, Mami Madonna, orang-orang bilang busmu diserang begal tadi malam. Kau selamat?" Madonna hanya mengangguk lemah. "Selamat, Pak." Tapi mereka belum berhenti. Badrun masih hidup. Kalimat itu membuat beberapa sopir menunduk, bukan karena kaget, tapi karena mereka tahu nama itu terlalu berbahaya untuk disebut dengan keras. Seorang sopir muda, Rehan, menghentak meja. "Sampai kapan kita dibiarkan begini, Pak? Mereka memeras kita tiap minggu." Polisi diam, pengusaha tutup mata. "Kalau Mami bisa lawan,
kenapa kita cuma bersembunyi? Suaranya bergetar antara marah dan takut. Madonna menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas, karena sebagian dari kita sudah terbiasa takut, Han. Tapi aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Para sopir terdiam, hanya suara mesin truk yang lewat di luar pos yang memecah keheningan. Madonna duduk, memandang kopi hitam yang disuguhkan Pak Darto. Tangannya bergetar saat memegang cangkir itu. Aku kehilangan suamiku di tangan mereka. Semalam, aku hampir kehilangan nyawaku juga. Tapi yang paling aku tak terima, mereka masih bisa tertawa di atas penderitaan kita. Suaranya serak, tapi matanya bersinar penuh tekad. Rehan menatap Madonna dengan kagum. Mami, apa kau berniat membalas? Madonna tersenyum getir. Aku tak mau balas dendam, Han. Aku mau mengakhiri selamanya, biar tak ada lagi sopir yang mati di jalan hanya karena menolak bayar. Kata-katanya membuat dada semua yang mendengar terasa sesak. Ada sesuatu dalam suara Madonna luka yang berubah jadi kekuatan. Pak Darto menghela napas panjang. Kau tahu apa yang kau hadapi, nak? Badrun bukan cuma preman. Dia punya orang di kepolisian, di terminal, bahkan di perusahaan bus. Kalau kau melawan, mereka semua akan memburu kau. Madonna menatapnya tenang, mereka boleh punya kekuasaan, tapi aku punya kebenaran. Dan aku sudah tak takut kehilangan apapun. Beberapa sopir lain mulai mendekat. Mereka menepuk bahu Madonna, memberi isyarat dukungan. Di antara rasa takut, muncul keberanian kecil yang tumbuh perlahan, seperti bara yang siap menyala. Kalau kau butuh bantuan, Mami, kami ikut, ujar Rehan. Madonna menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Dalam hatinya, Madonna tahu ini bukan lagi tentang dirinya atau suaminya. Ini tentang semua orang yang tertindas, semua darah sopir yang mengalir di jalanan. Malam kemarin hanyalah permulaan, jalan masih panjang, dan peperangan baru saja dimulai. Dengan menatap matahari pagi yang muncul di ufuk timur, ia berbisik pelan, aku tak akan berhenti sampai semua ini berakhir. Langit sore tampak memerah di ujung hutan ketika Madonna tiba di sebuah desa terpencil di kaki bukit. Di sanalah tinggal Pak Seno, mantan tentara dan sahabat mendiang suaminya, Doni. Rumahnya sederhana, dikelilingi kebun kopi dan suara jangkrik yang riuh. Madonna berdiri di depan pagar bambu, membawa luka di hati dan tekad yang mengeras. Aku datang bukan untuk menuntut balas, Pak, ucapnya ketika pria tua itu muncul di ambang pintu. Aku datang untuk belajar, agar tak ada lagi yang harus mati sia-sia seperti Doni. Pak Seno menatap wajah Madonna lama. Sorot matanya tajam, namun di dalamnya ada empati. Kau sudah jauh berubah, nak. Dulu matamu penuh takut, sekarang penuh api, katanya. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke langit senja. Kalau kau ingin melawan Badrun dan anak buahnya, kau harus lebih keras dari baja. Dunia jalanan bukan soal keberanian saja tapi disiplin, kesabaran, dan hati yang tak gentar meski dunia membencimu. Madonna mengangguk, tanpa banyak bicara. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian yang tak mudah. Pak Seno melatih Madonna sejak fajar, berlari menembus kabut pagi, mengangkat beban dari batu kali, hingga berlatih bela diri di tanah basah. Setiap pukulan, setiap luka, menjadi pengingat akan suaminya yang pernah mati tanpa perlawanan. Tubuhnya lebam, tapi matanya tak pernah redup. Sakit ini belum seberapa dibanding kehilangan yang sudah aku rasakan, katanya setiap kali jatuh, lalu bangkit lagi. Malamnya, Pak Seno mengajarinya membaca peta jalur lintas Sumatera setiap tikungan, pos, dan jalan tikus yang sering digunakan para begal. Kau harus kenal medan lebih baik dari musuhmu, ujar Seno. Dan jangan pernah lupa, musuh bukan hanya mereka yang mengacungkan senjata, tapi juga mereka yang menutup mata terhadap kejahatan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Madonna. Ia tahu, perang yang akan datang bukan hanya di jalan, tapi juga di batin. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Madonna berdiri di bawah pohon kelapa sambil menendang karung pasir bergantian. Napasnya berat, air mata bercampur air hujan. Bang Doni, aku masih takut, bisiknya lirih, tapi aku tak akan berhenti. Aku harus kuat, karena kalau aku jatuh, semua sopir itu akan tetap hidup dalam ketakutan. Dalam kilatan petir, terlihat wajahnya, bukan lagi perempuan lemah, tapi sosok pejuang yang ditempa oleh kehilangan. Pak Seno yang mengintip dari jendela hanya tersenyum bangga. Anak itu sudah siap, gumamnya pelan.
Ia bukan cuma ingin membalas, tapi menyelamatkan. Di keheningan malam, suara hujan menjadi saksi lahirnya kekuatan baru di tubuh Madonna, kekuatan yang tumbuh dari luka, bukan dari kebencian. Pagi berikutnya, Madonna bersiap untuk kembali ke lintas. Di tangan kirinya, ia menggenggam kunci bas, di tangan kanannya, gelang milik suaminya yang kini menjadi jimat keberanian. "Terima kasih, Pak Seno. Aku akan jaga semua yang kau ajarkan," ucapnya. Seno hanya menepuk bahunya dan berkata, "Ingat, nak. Jalanan itu kejam, tapi keadilan lebih kejam bila tak ada yang berani menuntutnya." Saat bas Harapan Jaya kembali melaju di antara kabut pagi, Madonna tak lagi sekadar seorang sopir. Ia telah berubah menjadi sosok yang ditempa oleh kehilangan, diperkuat oleh tekad, dan digerakkan oleh rasa cinta yang tak pernah padam. Di matanya yang tajam, jalan lintas Sumatera kini bukan medan takut tapi medan perang yang siap ia taklukkan, sendirian kalau perlu. Kabut pagi perlahan menyingkir saat bas Harapan Jaya kembali melaju di jalan lintas tengah Sumatera. Di balik kemudi, Madonna tampak berbeda. Tatapannya tajam, tubuhnya tegap, dan senyum di wajahnya bukan lagi sekadar ramah untuk penumpang, melainkan senyum milik seseorang yang telah berdamai dengan luka masa lalunya. Setiap tarikan gas, setiap suara mesin, terasa seperti detak jantung baru. Ia bukan hanya membawa penumpang, tapi membawa harapan, keberanian, dan kisah. Kebangkitan seorang wanita yang menolak kalah oleh ketakutan. Di terminal kecil tempat busnya biasa menunggu keberangkatan, para sopir mulai berbisik-bisik. "Itu Mami Madonna, yang semalam lawan begal sendirian," ucap seorang sopir dengan nada kagum. Sejak insiden itu, namanya mulai dikenal. Banyak sopir yang datang diam-diam menyalaminya, berterima kasih karena telah berani melawan geng Badrun yang selama ini menindas mereka. Tapi bagi Madonna, semua pujian itu tak berarti apa-apa. Ia tahu perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Suatu siang, bas Madonna berhenti di warung pinggir jalan tempat para sopir biasa berkumpul. Anak-anak kecil berlari mendekat sambil melambai, "Mami Madonna, sopir wanita pemberani," teriak mereka polos. Madonna menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka dirinya akan jadi panutan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan, tapi ternyata keberaniannya telah menyalakan semangat banyak hati yang hampir padam. "Kalau perempuan saja bisa melawan, kenapa kami harus takut?" ujar Rehan, sopir muda yang kini sering ikut di rutenya, penuh semangat. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan itu. Di balik bayangan jalan, Badrun Demblek mengamati. Dari kejauhan, ia melihat bas Harapan Jaya melintas, diiringi tepuk tangan kecil para warga yang lewat. Wajahnya menegang, rahangnya bergetar menahan amarah. "Perempuan itu mencoreng nama gue," gumamnya dengan tatapan membara. "Dia pikir jalanan ini milik dia sekarang. Kita lihat, siapa yang terakhir tertawa." Dari balik rokoknya yang mengepul, ia menyusun rencana baru, bukan lagi sekadar memeras, tapi menghancurkan nama Madonna selamanya. Sore itu, Madonna kembali ke garasi bas. Di dinding, seseorang telah mencoret tulisan besar, "Jalan ini bukan untuk perempuan." Hurufnya merah seperti darah. Beberapa sopir tampak ketakutan, tapi Madonna hanya menatap coretan itu dengan senyum tipis. Ia mengambil ember berisi air sabun, lalu menghapus tulisan itu perlahan. "Justru karena aku perempuan, aku tahu artinya bertahan," katanya lirih, tapi tegas. Kalimat itu membuat semua yang mendengar terdiam termasuk Rehan, yang mulai memahami bahwa keberanian sejati bukan tentang otot, tapi tentang hati yang tak menyerah. Malamnya, sebelum tidur, Madonna duduk di depan jendela kamarnya di garasi. Ia menatap langit malam, mengingat wajah Doni yang selalu tersenyum sabar di balik kenangan. "Bang, kalau kau masih hidup, pasti kau akan tertawa melihat aku sekarang," katanya sambil tersenyum getir. "Tapi aku tahu, dari sana kau melihatku. Dan aku akan terus jalan, Bang, sampai tak ada lagi darah yang tumpah di jalan ini." Angin malam meniup lembut, seolah menjawab janjinya. Hari demi hari berlalu. Setiap perjalanan bas Madonna kini selalu disambut hangat. Orang-orang kampung menyebutnya bas pembawa harapan. Di setiap halte, ada cerita baru tentang keberaniannya. Ia menolong sopir yang dirampas barangnya, membantu penumpang yang tertinggal, bahkan menghadang aksi pungli di terminal. Madonna bukan lagi sekadar sopir bas wanita, ia menjadi simbol keberanian rakyat kecil melawan ketidakadilan. Namun jauh di balik tepuk tangan dan senyuman, bahaya sedang menunggu.
Di tikungan gelap kilometer 77 tempat suaminya dulu terbunuh, geng Badrun telah memasang jebakan baru. Malam-malam berikutnya tak lagi sekadar perjalanan biasa. Karena di jalan panjang yang sepi itu, Madonna akan segera diuji kembali bukan hanya oleh ketakutan, tapi oleh takdir yang belum selesai menagih hutangnya. Malam turun perlahan di lintas tengah Sumatera. Hujan rintik-rintik membasahi jalan berliku, dan kabut tipis mulai turun menutup pandangan. Di balik kemudi bas Harapan Jaya, Madonna menatap jarum jam di dashboard pukul 11:30. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhir di desa kecil, tinggal 4 orang yang tertidur di kursi belakang. Hening terasa terlalu dalam malam itu. Hanya suara mesin dan detak wiper yang memecah sepi. Namun di dada Madonna, ada rasa tak enak yang sulit dijelaskan, seperti ada yang mengintai dari kegelapan. Ketika bas memasuki tikungan panjang di kilometer 77, lampu sorot menangkap bayangan sesuatu di tengah jalan. Madonna langsung menginjak rem. Bas berhenti mendadak. Di depan sana, terlihat sebuah mobil bak terbuka melintang menutupi jalan. Lampunya mati, pintunya terbuka. Madonna tahu betul itu bukan mobil mogok, melainkan jebakan. Napasnya tertahan. Di luar, kabut semakin tebal. Lalu terdengar suara deru motor dari arah belakang. Cepat, banyak. Mereka datang, bisiknya pelan, menggenggam kuat linggis kecil di sisi kursinya. Tiba-tiba, kaca bas dilempari batu. Suara jeritan penumpang pecah di dalam kabin. Ya Tuhan, ada apa ini? Teriak seorang ibu. Madonna berdiri, berusaha menenangkan mereka. Duduk semua, jangan buka pintu, jangan menjerit. Tapi sebelum sempat berbuat banyak, pintu belakang bas dihantam keras hingga berderit. Bayangan-bayangan hitam muncul di luar 5 orang, 6, lalu muncul satu sosok besar dengan tato di lehernya. Badrun Demblek. Ia menatap bas itu dengan senyum sinis. Akhirnya ketemu lagi, Mami sopir, katanya lantang sambil menyalakan rokok di tengah hujan. Kali ini kau nggak akan lolos. Madonna menatapnya tanpa gentar dari balik kaca depan yang retak. Kau salah, Badrun. Malam ini, bukan aku yang lari tapi kau yang akan jatuh. Tangannya cepat memutar kunci kontak, menyalakan mesin bas kembali. Para begal tertawa. Kau mau kabur pakai bas segede itu? Jalan kami tutup, sayang. Ejek salah satu anak buah Badrun. Tapi Madonna tak menjawab. Ia menarik tuas gigi, menekan gas dalam-dalam. Bas bergetar, lalu melaju cepat bukan ke arah kabur, tapi menabrak langsung ke mobil bak penghalang jalan. Benturan keras terdengar, logam bertemu logam, kaca berhamburan. Begal-begal terkejut dan berlari menyelamatkan diri. Mobil penghalang terlempar ke pinggir parit, sementara bas berhenti mendadak di tengah hujan deras. Madonna keluar dari pintu depan sambil memegang linggis, berdiri di bawah cahaya lampu sorot yang bergetar. Air hujan menetes di wajahnya yang dingin, matanya menyala penuh amarah. Kau bunuh suamiku di jalan ini, Badrun. Sekarang aku berdiri di tempat yang sama, tapi kali ini, aku yang pegang kendali. Badrun maju selangkah, wajahnya menegang. Kau kira aku takut sama perempuan? Teriaknya. Ia mengayunkan parang ke arah Madonna, tapi Madonna menangkisnya dengan linggis. Suara logam beradu menggema di tengah hujan. Pertarungan berlangsung sengit. Madonna bergerak cepat, meski tubuhnya sempat terpukul hingga jatuh. Darah mengalir di pelipisnya, tapi ia bangkit lagi, matanya tak pernah lepas dari wajah pembunuh suaminya. Dalam setiap pukulan, setiap hentakan, ada amarah, cinta, dan keberanian yang meledak tanpa batas. Di dalam bas, para penumpang menatap ketakutan tapi juga kagum. Rehan, yang kebetulan ikut di perjalanan itu, keluar membantu. Mami, awas belakang, teriaknya. Badrun menendang Rehan hingga terjengkang, lalu menatap Madonna dengan pandangan membunuh. Sekarang kau ikut suamimu, perempuan. Ia mengayunkan parang terakhirnya tapi Madonna menghindar cepat, memutar tubuh, dan menghantam kepala Badrun dengan linggis sekuat tenaga. Pria itu terhuyung, jatuh ke tanah berlumpur, darah mengalir dari pelipisnya. Hujan terus turun, menenggelamkan suara teriakan terakhirnya. Madonna berdiri di tengah jalan, napas tersengal, tangan bergetar memegang linggis berlumur lumpur. Di sekelilingnya, para begal berlari kabur ke hutan, meninggalkan pemimpinnya yang tergeletak tak berdaya. Petir menyambar di langit, menerangi wajah Madonna yang basah oleh hujan dan air mata. Ia tidak menangis karena takut, tapi karena lega malam ini, ia menepati janjinya pada suaminya dan pada dirinya sendiri.
Bas Harapan Jaya kembali melaju perlahan, meninggalkan tempat itu dengan suara mesin berat tapi mantap. Di kaca spion, Madonna melihat kilatan lampu dari kejauhan, mungkin bantuan yang dikirim oleh para sopir yang mendengar lewat radio. Ia tersenyum tipis. Jalan ini tak akan jadi tempat kematian lagi, bisiknya. Dan di balik hujan deras, lahirlah legenda baru di lintas Sumatera, Madonna, sopir bas wanita yang berani menantang maut demi keadilan. Pagi itu, lintas tengah Sumatera tampak seolah baru bangun dari mimpi buruk. Sisa-sisa hujan masih menetes dari daun, jalanan becek dengan bekas darah yang tersapu air. Di sebuah rumah sakit kecil di pinggir kota, Madonna terbaring di ranjang, lengannya diperban, wajahnya penuh lebam namun matanya tetap menyala. Di kursi sebelah, Rehan duduk memegang topi sopirnya yang basah, menatapnya dengan campuran kagum dan cemas. "Kau hampir mati semalam, Mami," katanya pelan. Madonna tersenyum tipis. "Aku nggak mau mati sebelum lihat lintas ini aman buat kita semua." Kabar tentang pertarungan di kilometer 77 menyebar cepat di kalangan sopir bas dan truk. Banyak yang tak percaya seorang wanita melawan gerombolan begal sendirian dan menang. Tapi bagi mereka yang mengenal Madonna, itu bukan sekadar kisah keberanian, itu simbol perlawanan. Di terminal-terminal, di warung kopi pinggir jalan, nama Madonna sopir petarung mulai disebut dengan rasa hormat. "Dia bukan cuma nyetir bas, dia bawa harga diri kita," kata seorang sopir tua sambil menyalakan rokok. Madonna, tanpa sadar, telah menyalakan api kecil di hati banyak orang yang dulu takut melawan. Namun di balik sorotan itu, luka batin Madonna belum sembuh. Setiap malam, ia masih terbangun dengan mimpi buruk melihat wajah suaminya, Ardi, tersenyum di balik kaca bas yang retak, memanggil namanya. Kadang ia duduk diam di balkon, memandangi langit malam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bukan sekadar dendam, tapi perjuangan. Rehan sering menemukannya di sana. "Kau masih ingat dia?" "Iya," tanya Rehan suatu malam. Madonna mengangguk pelan. "Kalau aku berhenti ingat, berarti aku berhenti jadi manusia." Beberapa minggu kemudian, Madonna kembali ke jalan. Luka di lengannya belum sepenuhnya kering, tapi tekadnya jauh lebih keras. Ia mengemudikan bas barunya, dengan tulisan di kaca depan, "Jalan ini untuk semua, bukan untuk penindas." Para penumpang memandangnya kagum, dan di tiap pemberhentian, sopir-sopir lain datang sekadar menyalaminya. "Kami semua dengar kisahmu, Mami. Kami ikut." Madonna hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia tahu perlawanan baru saja dimulai. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari radio komunikasi sopir, terdengar kabar, sisa anak buah Badrun tidak diam. Mereka berjanji membalas dendam, menganggap Madonna mempermalukan kelompok mereka. "Mereka nyari kau, Mami. Mereka bilang darah harus dibayar darah," suara seorang sopir terdengar cemas di radio. Madonna menatap ke depan, ke jalan yang panjang dan berliku. "Kalau mereka mau datang, biar datang. Aku udah nggak punya apa-apa lagi buat takut," jawabnya datar. Suatu sore, saat bas Madonna melintasi daerah hutan di Bukit Kemuning, dua motor tiba-tiba muncul dari belakang. Suara knalpot mereka meraung, semakin dekat. Rehan, yang ikut di kursi depan, segera sadar. "Mami, itu mereka." Madonna tak menoleh, hanya mempercepat laju bas. Tapi di spion, dua bayangan itu semakin mendekat, membawa senjata tajam. Mereka bukan sekadar begal, mereka datang dengan niat membunuh. Madonna menarik napas panjang, memutar setir tajam ke kanan, membuat bas berayun ke sisi jalan dan mengguncang penumpang. Jeritan terdengar di dalam kabin, tapi ia tak goyah. "Kita nggak boleh berhenti. Sekarang," teriaknya. Pertarungan kembali pecah, kali ini bukan hanya fisik, tapi juga mental. Madonna melaju di jalan sempit penuh tikungan, sementara dua motor terus mengejar dari belakang, memukul-mukul bodi bas dengan rantai. Rehan mengambil tongkat besi di bawah kursi dan memukul balik dari jendela. Suara kaca pecah dan teriakan bercampur dengan deru mesin yang meraung liar. Di tengah kekacauan itu, Madonna menatap ke depan dengan sorot mata yang sama seperti malam ketika ia melawan Badrun, sorot mata seseorang yang sudah berdamai dengan rasa takutnya sendiri. Ketika salah satu motor mencoba menyalip dari kiri, Madonna memutar setir tiba-tiba dan menghantamnya ke pembatas jalan. Motor itu terpental, pengendaranya terlempar ke semak. Motor kedua berusaha kabur, tapi Madonna mengejarnya dengan kecepatan penuh, menyalip dan menghalanginya. Dalam hujan percikan debu dan batu,
ia menatap lawannya di kaca spion mata penuh kebencian. Katakan pada teman-temanmu, ucapnya dingin. Perempuan ini nggak akan tunduk lagi. Ia menekan rem mendadak, membuat motor itu kehilangan kendali dan terjatuh keras. Bas berhenti di tepi jalan, dan Madonna turun perlahan. Nafasnya berat, tangan masih gemetar memegang setir. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang berubah, bukan lagi kemarahan, tapi keteguhan. Ia sadar, perjalanannya belum selesai. Selama masih ada ketidakadilan di jalanan, selama masih ada orang kecil yang takut, ia tak akan berhenti. Dan malam itu, di bawah langit jingga sore Sumatera, Madonna berdiri di depan busnya, menatap ke horizon jauh. Ia tahu, badai berikutnya akan datang, tapi kali ini, ia siap. Setelah kejadian di Bukit Kemuning, nama Madonna semakin terkenal. Tapi ketenaran itu tak selalu membawa kebaikan. Perusahaan bas tempatnya bekerja mulai mendapat tekanan dari geng jalanan dan oknum-oknum yang punya kepentingan. Telepon ancaman datang hampir setiap malam. Kalau si mami itu masih kalian pekerjakan, siap-siap bas kalian dibakar. Kata suara kasar di ujung sana. Akhirnya, dengan berat hati, manajer perusahaan memanggil Madonna ke kantor. Maaf, Donna, kami tak sanggup melindungimu lagi. Kalimat itu seperti belati menusuk dada. Madonna hanya diam, menatap seragam birunya yang kini tak berarti lagi. Hari itu ia berjalan keluar dari garasi bas dengan langkah berat. Di tangannya, ia membawa helm dan topi sopir yang dulu selalu menjadi kebanggaannya. Hujan turun perlahan, membasahi rambutnya yang kusut. Tapi di balik tatapan kosong itu, ada bara kecil yang belum padam. Mereka boleh ambil pekerjaanku, gumamnya pelan, tapi mereka nggak akan ambil keberanianku. Di terminal, para sopir menyambutnya dengan tatapan prihatin. Kami dengar kau dipecat, Mami, ucap Rehan. Madonna tersenyum tipis. Aku nggak dipecat, Han. Aku cuma berhenti tunduk. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, Madonna duduk bersama beberapa sopir lain Rehan, Pak Wito, dan Rani, sopir truk logistik yang dikenal keras kepala. Mereka berbicara lama, menumpahkan kekesalan, ketakutan, dan harapan yang sudah lama terkubur. Selama ini kita diem, karena takut, kata Pak Wito sambil menatap meja. Padahal jalan ini milik kita semua, bukan milik preman. Madonna mendengarkan, lalu berkata dengan nada tegas, kalau sistem nggak bisa lindungi kita, berarti kita yang harus bikin sistem itu sendiri. Dan dari percakapan malam itu, lahirlah sebuah tekad baru komunitas, Jalan Aman. Beberapa minggu berikutnya, mereka mulai bergerak. Mereka membuat grup komunikasi antar sopir, berbagi lokasi rawan begal, dan saling menjaga konvoi di malam hari. Tak jarang, Madonna sendiri turun ke jalan, mengawal bus-bus pariwisata yang melintas daerah berbahaya. Ia tak lagi memakai seragam resmi, tapi jaket hitam bertuliskan Jalan Aman, satu aspal, satu nyawa. Banyak yang menganggapnya gila, tapi bagi sopir-sopir kecil, Madonna adalah simbol harapan. Kalau bukan kita yang saling jaga, siapa lagi? Katanya setiap kali menutup rapat kecil di terminal. Namun keberanian itu kembali mengundang bahaya. Suatu malam, basecamp mereka dirusak. Spanduk Jalan Aman dibakar, motor Rehan dilempar ke parit. Di dinding tertulis cat merah, berhenti main pahlawan, atau kau yang kami kubur berikutnya. Madonna berdiri di depan tulisan itu tanpa gentar. Kalau mereka berani ngancam, berarti mereka takut, ucapnya dengan nada tenang tapi penuh bara. Ia tahu pertempuran belum berakhir. Tapi kali ini, ia tak sendirian, puluhan sopir dari berbagai daerah sudah bergabung, siap melawan dengan cara mereka sendiri. Di tengah tekanan itu, Madonna mulai sering diundang berbicara di acara komunitas transportasi dan media lokal. Ia berbicara bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai suara rakyat jalanan. Keberanian itu bukan berarti nggak takut, katanya di depan kamera, tapi tetap maju meski tahu risikonya besar. Kata-katanya menyebar di media sosial, menginspirasi banyak orang. Beberapa pejabat mulai memperhatikan, bahkan polisi setempat mulai turun tangan menindak geng-geng jalanan yang selama ini kebal hukum. Tapi Madonna tahu, perubahan sejati tak lahir dari berita melainkan dari tindakan yang terus berulang. Satu malam di terminal, Rehan menghampirinya. Mami, kau sadar nggak? Sekarang mereka takut sama kita. Madonna menatap ke langit malam, tersenyum kecil. Bukan takut sama kita, Han. Mereka takut sama kebenaran yang kita bawa. Angin malam berhembus,
membawa aroma solar dan kopi. Di kejauhan, suara klakson bas bersahut-sahutan, seolah menyapa perjuangan baru yang sedang dimulai. Madonna menatap jalan panjang yang terbentang di depan. Perjuangan ini belum selesai, katanya pelan. Karena harga dari keberanian, adalah tanggung jawab yang nggak pernah berhenti. Dan di bawah cahaya lampu terminal yang redup, Madonna berdiri tegak dengan jaket jalan aman di pundaknya. Wajahnya keras tapi matanya lembut seperti jalan itu sendiri, keras di luar, tapi penuh cerita dan pengorbanan di dalamnya. Ia sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa aman, bahkan hampir kehilangan nyawa. Tapi satu hal yang tak pernah hilang darinya adalah cahaya keberanian, cahaya yang kini menuntun banyak jiwa di jalanan gelap Sumatera untuk berani menatap fajar baru. Malam itu, langit di atas jembatan Meranti tampak gelap tanpa bintang. Angin lembab dari sungai membawa aroma besi karat dan air hitam. Madonna berdiri di ujung jembatan, mengenakan jaket jalan aman yang basah oleh gerimis. Pesan singkat yang diterimanya sore tadi masih terngiang di kepala, datang ke jembatan Meranti kalau mau tahu siapa dalang sebenarnya. Sendiri, nama pengirimnya, Badrun Demblek. Madonna tahu, ini jebakan. Tapi malam ini, ia sudah siap. Ia tak lagi datang sebagai korban, tapi sebagai perlawanan itu sendiri. Dari balik kabut sungai, suara mesin motor perlahan terdengar 1, 2, lalu belasan. Lampu-lampu motor menyala bersamaan, menyilaukan mata. Dari tengah barisan itu, muncullah Badrun, masih dengan bekas luka di wajah akibat pertempuran terakhir. Tapi kini ia tampak lebih garang, lebih berbahaya. Kau pikir sudah menang, Mami sopir? Suaranya bergema di tengah jembatan. Karena bikin geng kecil yang kau sebut, jalan aman. Aku akan hancurkan semua itu malam ini. Madonna menatapnya tenang, langkahnya perlahan maju. Kau boleh hancurin aku, Badrun. Tapi nggak bisa hancurin semangat orang-orang yang udah sadar siapa musuh sebenarnya. Tiba-tiba, dari arah belakang Madonna, muncul beberapa bayangan Paseno, Rehan, dan puluhan anggota jalan aman dengan senter dan alat seadanya, linggis, kunci roda, besi pentung. Kau salah hitung, Badrun. Teriak Rehan lantang. Kau pikir Madonna sendirian, kami semua di sini. Suara derap langkah mereka menggema di bawah cahaya lampu jembatan. Badrun terkejut sejenak, tapi kemudian tertawa dingin. Bagus, lebih banyak yang bisa aku kubur malam ini. Dengan satu isyarat tangannya, para anak buahnya menyerbu ke depan, membawa rantai dan parang. Dan seketika, pertempuran pun pecah. Benturan logam dan teriakan mengguncang udara malam. Jembatan Meranti berubah menjadi medan perang antara dua dunia, yang memperjuangkan ketakutan dan yang membela keberanian. Madonna berlari di antara bayangan, menangkis serangan dengan besi panjang yang ia ambil dari lantai jembatan. Rehan berusaha menahan dua orang sekaligus, sementara Paseno memimpin dari sisi kanan, memukul mundur lawan dengan rantai baja. Angin malam berputar liar, membawa suara klakson bas dari kejauhan, tanda dukungan dari sopir-sopir yang menunggu di ujung jalan. Malam itu, jalan raya menjadi saksi revolusi rakyat kecil. Badrun menunggu saat tepat. Ia mendekati Madonna dari belakang, menebas dengan parang berkarat. Madonna sempat terjatuh, tapi dengan cepat berbalik dan menahan serangan dengan pipa besi. Logam bertemu logam, memercikkan api di udara. Kau pikir aku akan mati di tanganmu? Teriak Badrun. Madonna menatap tajam. Kau udah mati sejak pertama kali bunuh suamiku. Dengan dorongan kuat, ia menendang dada Badrun hingga pria itu mundur ke pinggir jembatan, terhuyung di tepi rel besi yang basah oleh hujan. Di bawah, arus sungai mengamuk seperti ingin menelan siapapun yang jatuh ke dalamnya. Badrun tertawa di antara batuknya. Kau menang malam ini, tapi dunia ini tetap milik orang kuat, Mami. Katanya sinis sambil berusaha bangkit. Madonna maju perlahan, besi di tangannya bergetar. Kau salah, ucapnya dingin. Dunia ini milik mereka yang punya hati, bukan mereka yang suka menindas. Badrun mengangkat parang lagi, tapi kali ini Madonna menangkis cepat dan menghantam tangan Badrun hingga senjatanya terlepas. Dalam sekejap, pria itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari jembatan, tubuhnya menghilang dalam gelap dan suara air yang bergemuruh. Hening, hanya suara hujan yang tersisa. Madonna berdiri diam, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beratnya beban yang akhirnya terangkat. Rehan datang menghampiri, memegang bahunya. Mami, sudah selesai. Madonna menatap ke bawah, ke sungai yang kembali tenang. Belum,
Han, keberanian gak pernah benar-benar selesai. Selalu ada yang harus dijaga. Di sekeliling mereka, anggota Jalan Aman berdiri dalam diam, wajah penuh luka tapi juga kebanggaan. Lampu-lampu motor perlahan padam, hanya menyisakan cahaya remang yang menyorot wajah Madonna, wanita yang melawan dunia, dan menang. Ketika fajar mulai menyingsing, kabut perlahan terangkat dari permukaan sungai. Jembatan Meranti kini tampak tenang, seolah tak pernah menyaksikan pertarungan brutal malam sebelumnya. Madonna menatap ke timur, di mana langit mulai berwarna oranye keemasan. Untuk semua yang pernah takut di jalan ini, bisiknya pelan, malam ini kita buktikan, keberanian bisa lahir dari siapa saja. Angin lembut meniup rambutnya, membawa suara klakson bas yang melintas di kejauhan seakan memberi salam hormat pada pahlawan tanpa tanda jasa itu. Dan di jembatan tua itu, legenda Madonna sang sopir petarung benar-benar lahir. Pagi itu, jembatan Meranti seolah berubah menjadi monumen bisu dari keberanian. Bekas pertempuran masih tampak, rantai terputus, helm pecah, bercak darah yang mulai memudar tertimpa sinar matahari. Namun di antara sisa-sisa luka itu, ada sesuatu yang baru lahir, harapan. Madonna berdiri di tengah jembatan, menatap aliran sungai di bawahnya yang kini mengalir tenang. Sudah berakhir, gumamnya pelan, meski di dalam hatinya, ia tahu perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Angin pagi membelai wajahnya, membawa aroma tanah basah dan kebebasan. Sejak malam pertempuran itu, kabar tentang keberanian komunitas Jalan Aman menyebar ke seluruh Sumatera bahkan sampai ke televisi nasional. Banyak yang awalnya menganggap mereka sekadar kelompok kecil, tapi kini mereka menjadi gerakan nyata yang menuntut keamanan dan keadilan di jalanan. Pemerintah daerah mulai turun tangan, aparat menindak geng-geng yang selama ini merajalela. Madonna diundang berbicara di berbagai tempat, tapi setiap kali mikrofon diarahkan padanya, ia selalu berkata sama. Ini bukan tentang aku, ini tentang kita semua, para sopir, penumpang, dan rakyat kecil yang cuma ingin jalan pulang dengan selamat. Di tengah sorotan itu, Madonna tetap memilih hidup sederhana. Ia kembali mengemudi bus, bukan untuk mencari nafkah semata, tapi karena di balik setir itulah jiwanya merasa hidup. Bus barunya bertuliskan, harapan baru, dengan lambang Jalan Aman di sisi pintunya. Setiap kali ia melewati jembatan Meranti, ia selalu membunyikan klakson 3 kali, 1 kali untuk Ardi, suaminya yang gugur, 1 kali untuk semua sopir yang pernah jatuh di jalan, dan 1 kali untuk keberanian yang tak boleh padam. Dan setiap kali klakson itu menggema, seakan seluruh lintas Sumatera menjawab dengan keheningan yang penuh hormat. Suatu malam, ketika busnya berhenti di rest area kecil, seorang anak lelaki menghampirinya. "Mami Madonna," tanyanya gugup. "Ayah saya sopir truk, dan dia bilang kalau bukan karena Mami, dia nggak bakal berani kerja malam lagi." Madonna tersenyum hangat, menepuk kepala anak itu. "Ayahmu yang berani, nak. Aku cuma bantu dia ingat siapa dirinya." Anak itu tersenyum malu, lalu berlari kembali ke ayahnya. Madonna menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, keberaniannya telah menyalakan api kecil di hati banyak orang dan api itu kini terus menyala di mana-mana. Namun kehidupan tak selalu damai. Sekali waktu, ada berita tentang perampokan baru, atau preman yang muncul di jalan lain. Tapi kali ini, Madonna tak lagi sendirian. Di setiap daerah, ada sopir-sopir yang meneruskan semangatnya, memakai jaket bertuliskan Jalan Aman dan melindungi sesama. "Jalan ini sudah punya penjaga," kata Rehan suatu sore ketika mereka duduk di tepi terminal, memandangi matahari tenggelam. Madonna hanya mengangguk. "Ya, dan penjaganya bukan cuma aku, tapi ribuan orang dengan hati yang gak mau tunduk." Waktu terus berjalan, bekas luka di tangan Madonna perlahan memudar, tapi kisahnya menjadi legenda di kalangan sopir. Mereka menyebutnya, Mami Jalanan, bukan karena kekerasannya, tapi karena kasih dan keberaniannya yang melindungi banyak nyawa. Kadang, saat malam sepi dan jalanan panjang membentang tanpa ujung, beberapa sopir bersumpah melihat siluet bus Madonna melintas di kejauhan, dengan lampu depan berpendar lembut seolah memberi arah. Entah nyata, entah hanya simbol, tapi bagi mereka, itu pertanda bahwa Madonna selalu ada di setiap tikungan gelap, di setiap perjalanan yang berisiko. Tahun-tahun berlalu, dan komunitas Jalan Aman kini resmi diakui sebagai organisasi nasional. Mereka melatih sopir, melaporkan jalur berbahaya, dan bekerja sama dengan kepolisian. Nama Madonna dicatat dalam penghargaan, tapi ia menolak upacara besar.
"Aku cuma sopir bus," katanya dengan senyum lembut. Namun di hati orang-orang kecil, ia lebih dari itu. Ia simbol tentang bagaimana seorang perempuan bisa mengguncang dunia, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian yang tak bisa dibungkam. Malam terakhir di kisah ini, Madonna kembali melewati lintas tengah Sumatera sendirian. Di kaca depan busnya tergantung foto Ardi, tersenyum lembut seperti dulu. "Kau lihat, Ardi," bisiknya sambil menatap keluar jendela. "Jalan ini akhirnya aman." Ia membunyikan klakson 3 kali, lalu menatap ke depan. Jalan panjang, terbuka, dan bercahaya. Cahaya fajar mulai muncul di horizon, menyinari aspal yang basah dan berkilau. Bas harapan baru melaju pelan, meninggalkan bayangan malam dan menuju ke arah cahaya. Madonna tidak hanya menaklukkan jalanan, ia menaklukkan takdirnya sendiri. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.